Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas tentang pohon ilmu. Di mana nanti pohon ilmu ini dia akan membahas tentang akar, batang, cabang utama, dan ranting, ya. Untuk cabang utama nanti maka bisa dibagi tiga. Ada nanti yang berkaitan dengan teknik terapi, ya, terus berkaitan dengan ramuan dan nutrisi, dan juga berkaitan dengan psikologi. Insya Allah nanti seperti itu. Tapi untuk memudahkan kita maka kita bikinlah namanya pohon ilmu. Maka nanti di dalam pohon ilmu ini maka ini yang akan kita bahas semua, ya. Maka ini nanti yang akan kita bikin videonya. Saya coba ya, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau kita cerita tentang pohon ilmu, berarti kita cerita tentang akar dulu. Akar dulu ya. Dimana nanti akar ini akan menghasilkan tentang pemahaman sunnatullah. Dimana nanti sunnatullah itu yang pertama, maka manusia itu diciptakan untuk menyembah Tuhan Sang Pencipta. Bumi dibuat untuk memenuhi hajat-hajat manusia. Terus nanti tubuh manusia dirancang untuk mengembang tugas-tugas yang ada di bumi. Terus hati manusia dibuat untuk berbuat kebajikan dan sekaligus untuk terancang masa depan. Maka nanti kita akan masuk ke pondasi ilmu. Maka pondasi ilmu ini di mana nanti pondasi ilmu ini di dalamnya akan melahirkan hukum alam. Dan hukum alam ini nanti akan melahirkan hukum keseimbangan. Hukum sebab akibat. Ini ya, hukum keseimbangan, hukum sebab akibat. Hukum relatif dan selalu berubah secara dinamis sesuai dengan sudut pandang. Terus hukum mutlak dan hukum tidak mutlak. Terus hukum berbeda dan bertolak belakang tapi membentuk satu kesatuan. Terus hukum saling mendasari, saling tergantung dan saling tarik menarik. Maka itulah nanti yang disebut hukum berproses, ya. Hukum berproses. Itu yang ada di akar. Maka nanti dari akar ini dia mulai naik ke atas sedikit, ya. Maka nanti kita akan bercerita tentang manusia. Manusia itu nanti bisa dibagi tiga. Ada nanti ruh, dan ada jasad, dan ada pikiran. Terus nanti anatomi. Kalau anatomi itu nanti yang satu berkaitan dengan organ dalam. Terus yang satu nanti berkaitan dengan organ gerak. Jadi apa yang dimaksud organ dalam? Organ dalam itu dia bekerja tanpa harus ada perintah dari kita. Nah, sementara nanti organ gerak itu dia bekerja itu bila ada perintah dari kita. Contohnya, organ dalam dia bekerja tanpa harus ada perintah dari kita, berarti dia berkaitan dengan jantung, paru, limpa, lambung, ya. Terus organ-organ yang lain. Sementara nanti anatomi ini kalau dia berkaitan dengan organ gerak, maka organ gerak ialah yang ada di pergerakan kita, ya. Maka organ gerak ini akan bergerak bila ada perintah dari kita. Itu yang penting, ya. Ini yang pertama, kita masuk di akar. Sudah. Terus kita masuk ke batang. Batang ini nanti kita akan membahas tentang penyakit.
Ini yang pertama, penyakit. Yang kedua, penyebab terjadinya penyakit. Yang ketiga, gejala dan tanda penyakit. Yang keempat, peta penyakit. Yang kelima, peta perjalanan penyakit. Yang keenam, penyakit yang ada di organ secara umum, ya. Yang ketujuh, hubungan organ berpasangan. Yang kedelapan, hubungan ketidakserasian organ. Maka ini nanti yang akan kita bahas di batang. Terus kita akan membahas juga nanti sistem cerna secara umum. Akan menghasilkan darah, cairan, energi, dan saripati, dan zinc, ya. Terus juga nanti kita akan membahas tentang sifat panas, sifat dingin, sifat lembab, dan sifat kering. Jadi kalau nanti ini berpadu yang dua, maka nanti kalau tidak ada keseimbangan, terus kekurangan cairan, maka akan timbul dahak. Baik nanti dahak bersifat encer dan dahak bersifat panas. Nah, ini nanti yang ada di batang. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi, ya. Yang penting kita pahamin dulu alurnya. Ini yang ada di batang. Nanti ini sistem cerna secara umum akan menghasilkan darah, cairan, energi, dan saripati. Terus kelenjar getah bening. Terus nanti menghasilkan sifat panas, sifat dingin, sifat lembab, sifat kering. Oh, di sini dahak, ya. Nah, terus nanti sistem cerna ini akan dibagi dua. Sistem cerna ini nanti baik pandangan dari barat dan terus pandangan dari holistik. Nah, ini kita membahas tentang batang. Terus cabang utama ini nanti bisa kita bagi tiga. Yang pertama nanti cabang utama yang berkaitan dengan fisik. Berarti nanti kalau berkaitan dengan fisik berarti teknik, ya, atau penanganan yang berkaitan dengan fisik kita. Nah, ini nanti ada beberapa teknik, ya, yang ini ada beberapa teknik yang berkembang di Indonesia ini, ya. Nah, ini nih cabang utama yang berkaitan dengan fisik. Yang pertama dia berkaitan dengan darah. Terus dia berkaitan dengan energi. Dia berkaitan dengan panas. Terus dia berkaitan dengan otot. Terus dia berkaitan dengan tulang. Maka ini nanti posisinya di cabang utama. Kalau nanti penyakit itu berkaitan dengan darah, maka tekniknya secara umum bisa dia dibekam, bisa dia hirudo itu ialah dilintah. Terus bisa juga nanti di alpasdu itu biasanya dimasukkan ini ke saluran pena biasanya. Terus ada nanti yang berkaitan dengan energi. Kalau berkaitan dengan energi biasanya tekniknya bisa di akupuntur, bisa di akupresur. Kalau berkaitan dengan otot, permasalahannya bisa nanti pijat Jawa, ya, pijat tradisional, bisa nanti pijat buta, bisa nanti pijat meses, ya. Terus nanti bisa nanti pijat kampung. Dan ini nanti untuk otot ini jenisnya sangat banyak sekali. Terus nanti kalau berkaitan dengan tulang permasalahannya, maka tekniknya biasanya bisa pakai kiropraksi, bisa pakai yumeho, bisa pakai crack method. Dan juga bisa satu lagi itu biasanya bisa pakai Thai massage, ya, yang berkaitan dengan tulang. Terus nanti kalau berkaitan dengan pemanas, maka nanti ada sengatan lebah atau juga bisa pakai bekam api.
Nah, ini ya, ini yang diranting. Ini ranting 1. Ini ranting 1 nih. Jadi kalau teman-teman berkaitan dengan terapi, maka ilmunya di sini nih. Hanya ini doang ya. Itu namanya cabang utama. Cabang utama ini nanti bisa dibagi 3. Yang pertama, dia berkaitan dengan fisik. Terus yang kedua, dia berkaitan dengan gizi dan ramuan. Maka gizi dan ramuan ini nanti, kalau dia berkaitan dengan gizi, berarti berkaitan dengan makanan. Ada nanti makanan pokok, ada makanan pembangun. Terus sifat-sifat makanan ini nanti ada sifatnya yang halal dan ada juga sifatnya yang haram. Nah, terus ada nanti beras. Beras itu nanti bisa dibagi beberapa macam. Ada nanti beras putih, beras merah, beras hitam, dan beras jagung. Dan ini juga sifatnya berbeda. Biasanya kalau beras putih, dia sifatnya agak cenderung netral. Kalau beras merah, biasanya dia agak cenderung dingin. Kalau beras hitam, dia cenderung dingin. Terus kalau beras beras jagung, dia cenderung kering. Ya. Terus ada nanti sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran yang warnanya hijau, itu nanti warnanya hijau, dia akan secara umum pembentuk darah. Warnanya biru juga secara umum dia pembentuk darah. Dan ada juga nanti warna merah ya. Kalau warna merah biasanya dia cenderung pembentuk darah, tetapi sifatnya agak hangat sedikit walaupun dia sifatnya dingin. Terus nanti dia berkaitan dengan makanan. Ada nanti makanan itu makanan makanan pembangun. Kalau nanti berkaitan dengan makanan pembangun, berarti ada makanan yang bersumber dari protein hewani. Protein hewani ini nanti bisa dibagi beberapa macam. Ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 4, dan ada juga ikan-ikanan ya. Nah, ini nanti sifatnya agak cenderung agak hangat. Tetapi nanti kalau makanan protein nabati, biasanya dia cenderung agak dingin. Nah, ini sebenarnya kalau berkaitan dengan makanan ini ya. Nah, ini nanti ini saya sudah tulis nih. Ini ada peta kuadran. Nah, peta kuadran ini biasanya dia nanti lebih komplit. Tapi nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi yang paling penting ini polanya kita pahami dulu. Ini nanti khusus makanan. Khusus makanan nanti ada pembahasan secara detail ya. Yang penting kita gambarkan dulu. Terus nanti kalau ramuan ini nanti dia berkaitan dengan yang pertama, ada nanti yang disebut herba dapur. Herba dapur itu nanti bisa dibagi 2. Ada nanti herba dapur yang sifatnya buat makanan, ada herba dapur yang sifatnya buat obat atau sering disebut itu jamu. Ada juga nanti itu yang sifatnya toga, tanaman obat keluarga. Ini nanti posisinya di sini. Terus ada juga nanti yang sifatnya ramuan. Dan ada juga nanti yang sintetis. Nah, ini ramuan ini kita ganti ya. Ini kita tulis saja namanya obat-obatan. Obat-obatan ini nanti bisa dibagi 4. Ada sifatnya bumbu dapur, terus jamu. Ya, bumbu dapur sama jamu nanti satu pasang. Terus nanti berkaitan dengan toga, tanaman obat keluarga. Terus berkaitan juga nanti dengan ramuan dan berkaitan juga dengan sintetis. Maka ini nanti rumusnya akan berbeda nih. Ada nanti berkaitan dengan raja, menteri, asisten, dan pelayan. Nah, ini nanti dia berkaitan dengan ramuan, rumus yang ini ya.
Kalau rumus yang sintetis nanti beda lagi. Kalau rumus sintetis nanti kita bahas lagi ya. Apa rumus sintetis dan rumus perbedaan nanti rumusnya bumbu dapur, rumusnya rumusnya toga, terus rumusnya ramuan, dan rumusnya sintetis nanti insya Allah kita bahas ini satu persatu. Terus ini sudah 2 kita bahas, cabang utama yang berkaitan dengan fisik 1, terus yang berkaitan dengan gizi dan obat-obatan juga 1, 2 ya, sini jadi 2. Terus dia berkaitan dengan psikologi. Maka psikologi ini nanti dia akan membahas tentang hubungan manusia dengan Tuhan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan manusia yang lain, hubungan manusia dengan hewan, hubungan manusia dengan tumbuhan, hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan manusia dengan cuaca, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Maka ini nanti yang berkaitan dengan psikologi ya. Terus nanti kita juga akan membahas ciri-ciri makanan yang melemahkan limpa lambung. Terus ciri-ciri makanan yang melemahkan limpa dan pankreas. Ciri-ciri makanan yang melemahkan limpa dan ginjal. Dan ciri-ciri makanan yang melemahkan atau menyerap air. Ya. Nah, ini nanti posisinya di sini. Tapi ini nanti dikaitkan ke sini, pola makan ya. Sudah. Maka nanti kalau kita gabungkan antara akar, batang, cabang utama, dan ranting, ini rantingnya, maka nanti untuk menghasilkan buah yang bagus, maka cabang dan ranting itu harus dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti kalau sesuai dengan perkembangan zaman, berarti harus mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka ini nanti akan hasilnya akan bagus. Nah, kita bahas ya sedikit ya. Penyebab terjadinya penyakit nanti kita membahas di sini. Penyebab terjadi penyakit dia berkaitan dengan penyakit liver, penyakit jantung, penyakit paru, penyakit limpa dan lambung, dan penyakit ginjal. Ya, ini nanti yang pertama nih. Nah, gejala dan tanda, di sini nanti kita akan bahas lagi peta penyakit. Peta penyakit itu nanti kita akan membahas tentang peta penyakit liver, peta penyakit jantung, peta penyakit limpa lambung, peta penyakit paru, dan peta penyakit ginjal. Nah, ini. Terus nanti penyakit yang ada di organ liver secara umum, penyakit yang ada di organ jantung, penyakit yang ada di organ limpa lambung, penyakit yang ada di paru, dan penyakit yang ada di ginjal. Nah, ini juga nanti pembahasannya berbeda. Terus hubungan organ berpasangan. Kalau hubungan organ berpasangan biasanya dia berkaitan dengan hubungan liver ke kantong empedu, terus hubungan jantung sama usus kecil, hubungan limpa dan lambung, terus hubungan paru dan usus besar, dan hubungan ginjal sama kantong kemih. Ya. Terus kalau biasanya hubungan ketidakserasian organ ini biasanya hubungannya liver menekan limpa, liver menekan lambung, liver menekan paru, dan liver menekan ginjal. Yang pertama. Terus nanti jantung kaitannya dengan limpa, terus kaitannya dengan paru, dan kaitannya dengan ginjal. Terus nanti hubungannya limpa ke paru dan limpa ke ginjal, kaitannya ya. Terus paru dan ginjal. Maka ini nanti yang akan kita bahas satu persatu. Ya. Berarti besok kita mulai dulu pembahasannya tentang ini, tentang akar dulu. Kita mulai ya, akar.
Berarti kalau kita cerita tentang akar, berarti kita cerita tentang sunnatullah. Kalau kita cerita tentang sunnatullah, berarti nanti kita cerita tentang manusia, penciptaan manusia ya, dan hukum-hukum yang ada di dalam bumi ini. Nanti hukum itu kan ada dua, ada hukum hukum langit dan ada hukum bumi. Insya Allah nanti besok ini yang pertama kita bahas dulu. Ini yang pertama kita bahas, terus sekalian sama hukum-hukumnya. Ini namanya nanti hukum berproses ya. Terus lusa kita bahas penyebab terjadinya penyakit, terus gejala dan tanda penyakit, peta perjalanan penyakit, terus penyakit yang ada di organ dalam, hubungan organ berpasangan dan hubungan ketidakserasian organ dalam. Setelah nanti kita sudah selesai bahas ini, baru kita bahas yang ini. Sistem cerna secara umum akan menghasilkan darah, cairan, energi, dan saripati atau jing. Terus membahas tentang kelenjar getah bening. Kita juga nanti membahas tentang dahak. Terus sifat panas, sifat dingin, sifat lembab, dan sifat kering. Ya. Terus nanti kita akan bahas tentang makanan dan gizi. Terus kita akan membahas nanti obat-obatan. Obat-obatan itu nanti yang berkembang ada beberapa macam ya yang di Indonesia ini. Ada nanti obat itu berkaitan dengan bumbu dapur, terus jamu ya, terus nanti toga, ramuan, dan berkaitan dengan sintetis. Ini nanti insya Allah kita bahas nih. Ini juga kita bahas ya. Jadi insya Allah cukup sampai di sini dulu tentang pembahasan kita tentang pohon ilmu. Jadi teman-teman yang berada di lapangannya, maka ini sangat penting sekali. Karena apa? Ini penting sekali kita pahami. Karena apa? Karena kalau ada petanya begini, kita tahu kita posisinya di mana. Jadi bagi teman-teman nanti yang ada di Bekam, maka di sini posisinya nih. Yang berkaitan dengan irido, yang berkaitan dengan al-fasdu, maka nanti posisinya di sini. Yang teman-teman nanti yang berkaitan dengan akupuntur, yang berkaitan dengan akupressur, maka dia posisinya hanya di sini. Teman-teman nanti yang berkaitan dengan pijit, jenis-jenis pijit kan banyak, dia berkaitan di sini. Teman-teman yang nanti yang berkaitan penanganannya dengan tulang, maka dia di sini. Ya, teman-teman nanti yang berkaitan dengan pemanas, maka posisinya di sini. Jadi untuk holistik itu, untuk jadi pengobat itu, maka ini semua harus digabung. Akar, batang, cabang, dan ranting. Terus nanti cabang dan ranting ini harus sama-sama lebih luas. Jadi seberapa luas nanti akar ini, maka seberapa luas juga cabang dan ranting ini harus seimbang, biar nanti kalau ada terpaan angin, ini tidak cepat rubuh. Maka nanti akar ini disinilah fondasi utama. Karena nanti kuat tidaknya satu pohon itu tergantung kuat tidaknya akarnya. Ya. Pemahaman kita tentang akar. Jadi insya Allah segitu dulu. Cukup sampai di sini dulu ya. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.